Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur adalah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini, tentunya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Selamat menyampaikan salam marilah kita kirimkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 1 Sungai Beduk, Bapak Raja Muhammad Sabri MPD. Seterusnya yang saya hormati rekan-rekan guru beserta tenaga kependidikan yang berhadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Seterusnya yang terkhusus saya banggakan kepada rekan kita Ibu Endang Wahyuni SPD, yaitu guru CGP Angkatan 11, yang insya Allah nanti akan memaparkan di hadapan kita semua tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keenam pemaparan budaya positif dari Ibu Endang, dan terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Langsung saja kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih Bu Huri yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, kita lanjut saja ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Rismanto SPDI. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan.
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan latina anhu wa katina sidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi syaitanir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wa najatan minan nar amba nasab. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma lana sunuban wa liwalidina kama rabbana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rismanto Iskandari yang telah berdoa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Pak, saya pakai bismillah dulu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia buat kita semua. Kita telah dapat berkumpul di sini dalam kegiatan CGP angkatan ke-11. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai pantun tak, Bu? Mencari sarapan di hari Jumat. Sarapan dimakan berupa bubur. Semoga Ibu Endang tetap semangat, terus berjuang, tak pernah mundur. Ya, Bu Endang, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Ibu Endang yang sudah melaksanakan kegiatan budaya positif, dan ini sebenarnya kemarin sudah dilakukan oleh semua CGP, termasuklah ibu dari mulai Ibu Susi dan Ibu Anita, kemudian Ibu As dan Pak Riz, kemudian dilanjutkan lagi dengan Pak Misra, dan hari ini itu Ibu Endang. Ini kita sudah membudayakan suatu hal yang positif, yaitu praktik baik, dan seyogyanya ini sudah menjadi pelajaran ke-7 ya, menjadi pelajaran ke-6 ya, ke-6 atau ke-7? Ke-6, menjadi pelajaran ke-6, artinya kita bisa mereferensikan yang sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan terdahulu. Nah, hari ini tadi saya ada baca slide ya Bu Bapak, saya lihat ada di situ, mari kita tersenyum sejenak gitu. Tapi saya melihat hari ini Bu Endang agak sulit untuk tersenyum karena harus memikirkan banyak hal.
Sebenarnya itu Bu Endang tak perlu kita pikirkan, apapun niat baik yang akan Ibu lakukan itu pasti akan ada halangan, pasti akan ada hambatan, rintangan. Termasuklah kita hari ini untuk mendatangkan kawan-kawan ke sini, ini suatu hal tantangan juga. Karena memang kegiatannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Penasehat, kalau bisa lebih efektif itu siang. Nah, tapi saya tahu Ibu Endang ini juga ingin kepala sekolah hadir, nah, sehingga dilaksanakan pagi ketika kepala sekolah itu berada di sekolah. Jadi begitu. Namun ada hal lain yang membuat kawan-kawan tidak bisa hadir. Dan ini Bu Endang, kalau saya maklum Bu Endang, saya paham dengan kondisi kita. Kita di sini memang luar biasa, guru-guru SD 1 ini tidak ada kita yang duduk diam, semuanya bekerja dengan tupoksi masing-masing, sehingga perlu bagi Ibu dan Bapak nanti ke depan yang ikut juga itu merencanakan kegiatan itu semaksimal mungkin, mengatur jadwal, waktu-waktu dan lain sebagainya. Sama, ini di masyarakat juga seperti itu. Kalau kita mengundang orang untuk ramai supaya audiens kita ramai datang, bagi yang lingkungan misalnya bekerja pada siang hari, yang mengundangnya malam. Nah, kalau kita ini lebih banyak kan guru pagi, ya nanti kita undangannya siang. Kalau untuk formalitas, kita kan melaksanakan kegiatan ini bukan hanya untuk formalitas. Kita memang berharap apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat buat kita semua. Dari mulai rencana sampai pelaksanaan, kemudian evaluasinya juga akan memberikan dampak positif bagi kita. Saya terima kasih dengan Ibu Endang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, ini lihat antusias kawan-kawan kita yang pagi, ada Pak Usul, ada Ibu Norma. Nah, tidak apa-apa. Kita oleh karena itu supaya ya oh gitu Pak saya bilang Pak Usul, Pak Usul kan masuk pagi juga, saya gitu, ada Pak Usul, ada Pak Soleh, ada Ibu Norma. Saya kira tadi saya salah sebut Bu Soleh, Pak Norma, saya kira gitu, tapi tidak. Ya, tapi seperti itu, ya Bu ya. Saya sekali lagi terima kasih kepada Ibu Endang sudah menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Antusias kawan-kawan juga sangat luar biasa di sini. Harapan saya Bu Endang itu sudah tercapai. Saya tidak ingin Ibu dan Bapak hadir itu berkumpul karena kepala sekolah, tapi saya inginkan Ibu Bapak berkumpul apapun kegiatan yang Ibu Bapak ikuti itu yang pertama sekali karena Allah Ta'ala, kemudian kedua karena memang kegiatan itu bermanfaat untuk kita semua. Kalau kepala sekolah itu di belakangkan lah, karena kita semuanya sama. Ya, karena saya mudah-mudahan kegiatan kita ini lancar sampai selesai, dan bagi Ibu Bapak yang dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai, saya mengajak kita untuk tetaplah tinggal di sini. Namun bagi Ibu Bapak yang ada tugas, kalau bisa didelegasikan, nanti didelegasikan ke yang lain, mungkin ke ketua kelas. Kalau memang tidak bisa, nanti saya mohon izin Bu Endang, mungkin kawan-kawan kita tidak bisa berada lama di sini karena tugas. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung Ibu dan Bapak. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutannya. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah dari sambutannya kita bisa melihat bahwa beliau sangat mensupport 100% kegiatan yang sedang berlangsung, yaitu Bu Endang sebagai CGP Angkatan
11. Dan juga pada angkatan 11 sebelumnya saya yakin Bapak juga sangat mendukung 100%. Baik, langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemaparan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Wahyuni, yaitu CGP angkatan 11. Pada Ibu Endang, waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan guru yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini merupakan salah satu runtutan dari kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu aksi nyata pada modul 1.4. Sebelum saya melanjutkan pemaparan, boleh sedikit saya ingin berpantun untuk kegiatan kita hari ini. Walaupun tidak sehebat Bapak Raja Muhammad Sabri, saya pantunnya masih pakai teks, masih membaca. Mohon izin ya Bapak Ibu. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Lanjut slide berikutnya, yang ini saya perkenalkan Ibu As yang di sini pada CGP angkatan 11 saya difasilitatorkan oleh Ibu Armia SPD SD, dan pengajar praktek saya yaitu Ibu Desriana NL Truang SPD, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya, biar gak tegang suasananya, jujur saya presentasi pada hari ini saya merasa lebih agak nervous, agak tegang, dimana di sini bisa dikatakan betul orang-orang hebat yang lebih dari saya kemampuannya dan masa kerja yang lebih lama dari saya. Waktu datang pengajar praktek saya memang agak nervous juga, tetapi seiring berjalannya waktu saya bisa mengkondisikan diri saya dan saya bisa memaparkan hingga selesai pemaparan saya. Apalagi di sini ada Pak Misra Mahyuni yang sedang CGP angkatan 10. Beliau terlebih dulu memaparkan, mungkin ada aspek-aspek yang nanti dari pemaparan pastinya beliau lebih mumpuni daripada saya. Terima kasih Bapak Ibu atas supportnya. Sebelum lanjut, saya ingin ada sedikit ice breaking supaya saya nggak tegang, nggak nervous, dan teman-teman juga relax dalam mengikuti kegiatan ini. Boleh Bapak Ibu semua berdiri sebentar. Nah, karena ini yuk tersenyum selama 30 detik, ini saya minta berpasang-pasangan. Karena Pak Misra, Pak Soleh laki-laki, boleh deh bertiga atau Bunda, gimana? Kira-kira ada pasangannya. Boleh. Pak Misra sama Bapak, Bu Yesi sama saya. Boleh bertiga, nggak apa-apa. Ini tujuannya untuk meningkatkan biar saling bahagia pada hari ini. Yuk Bapak Ibu, Bu As boleh stop ya 30 detik. Stop buat 30 detik. Oke Bapak Ibu, tersenyum dengan ikhlas, dengan bahagia, tatap wajah kawannya yang cantik, yang comel, yang ganteng. Nah, senyumnya lebih ikhlas lagi. Dipandang hidung kawannya, bibirnya, perhatikan matanya. Oke, mudah-mudahan aura positif Bu Yesi terpancar ke saya ya. Iya, ini jadi terharu kata Bu Yesi. 30 detik, ya tersenyum yang ikhlas yuk.
sama Bu Esi dalam ini. Agak terharu. Selanjutnya Bu As. Yang tadi tujuannya tatapan buat tersenyum. Ternyata tersenyumnya terlalu dalam memperhatikan Bu Esi. Nah, Bu Esi jadi terharu. Saya orangnya gampang nangis karena zodiaknya Aquarius. Kayaknya gampang meneteskan air mata. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Lanjut. Pada kesempatan forum diseminasi ini, sama seperti di kelas biasanya sebelum kita pengajaran baru, kita bertemu dengan murid kita yang baru. Tentu murid tersebut baru mengenal kita. Alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas bersama supaya kesepakatan kelas itu bisa berjalan dengan maksimal karena terbentuk dari peserta didik kita semua tanpa ada dasar keluar aturan dari seorang wali kelasnya. Jadi mereka melaksanakan dengan tertib, dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu juga pada hari ini ada kesepakatan yang saya paparkan dan ingin saya jalani pada hari ini bersama teman-teman. Kiranya ada tambahan. Yang pertama, dalam diseminasi ini saya harapkan kita saling menghargai antar sesama siapapun itu, menjadi pendengar yang baik pada diseminasi ini, dan boleh makan dan minum dengan tenang. Yang terakhir, mengangkat tangan saat ingin memberikan ulasan. Di sini ada boleh makan dan minum dengan tenang. Alhamdulillah kebetulan ada sedikit konsumsi ala kadarnya yang saya sediakan untuk Bapak Ibu semua. Makasih Bapak. Ya Pak. Silahkan dicicipi, dinikmati, jangan dicicipi kata Bapak. Kalau dicicipi hanya dipandang-pandang aja. Silahkan dinikmati, rileks saja. Diseminasi ini cuman sebagai paparan apa yang sudah saya dapatkan dalam program calon guru penggerak. Silakan nikmati ya Bapak Ibu. Kira-kira dari Pak Misra, apa nih Pak atau Bapak Guru yang lain, kira-kira ada nggak kesepakatan lain yang akan ditambah? Kira-kira kalau saya kita semua aktif lah, aktif bertanya atau menjawab supaya ini bukan hanya formalitas kegiatan berinan, tapi kita memang betul-betul ingin memahami dan mendalami. Intinya kita aktif untuk bertanya dan menjawab. Oke, Pak Misra. Terima kasih Pak Misra buat tambahannya. Kata Pak Misra tambahannya, mari bersama-sama kita aktif dalam sosialisasi ini, karena sosialisasi ini bukan formalitas, kata Pak Misra. Kata Pak Misra. Selanjutnya Bu As. Sebelum lanjut pada materi selanjutnya, saya ingin mengajukan pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu semua, apakah setuju tidak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa kira-kira dari Bapak Ibu semua yang ingin menanggapi dari pertanyaan pemantik ini? Persilahkan. Kepada Bu Eva, setuju atau tidak Bu Eva? Baik, kalau menurut saya untuk hukuman yang dapat mendisiplinkan siswa, setuju aja sih, setuju. Karena mungkin kalau sekali dia berbuat, ya mungkin kita nasihatin dulu. Kemudian 2 kali berbuat, kita kasih SP. Kemudian kalau yang ketiga kali mungkin bisa kita kasih hukuman yang mendidik mungkin dari saya itu. Terima kasih Bu Eva, jawaban yang sangat luar biasa. Ada kalanya memang mungkin ada segi aspek yang mengatakan hukuman itu tidak menjadi salah satu tolak ukur untuk mendisiplinkan seorang siswa. Tapi ada kalanya mungkin bisa diterapkan, tapi dengan budaya-budaya yang positif yang menggiring anak untuk menjadi seorang yang lebih baik untuk kedepannya. Di mana dengan kata mendisiplinkan, anak bisa menerapkan hal-hal positif dalam lingkungan kehidupannya sehari-hari. Lanjut dibahas. Oh ya, mungkin
jawaban tambahan yang berbeda dari rekan guru semuanya dipersilakan. Bunda, Pak Soleh, Kak Nuri, Bu Aye, dan Kak Endah. Oh, ada dari Bu Yesi tambahannya. Iya, Pak. Baik, saya akan menanggapi sedikit dari pertanyaan romantik. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang pertama, saya akan mengomentari kata hukuman. Mungkin hukuman di sini saya merasa kurang pas, mungkin Pak. Mungkin lebih tepatnya mungkin sanksi. Karena kalau siswa kita berikan hukuman atau sanksi itu karena dia ada disiplin yang dilanggarnya. Berarti bukan hukuman, lebihnya mungkin ke sanksi. Sanksi karena kalau hukuman ekspresi katanya itu lebih ke arah negatif, jadi mungkin sanksi karena ada penyebabnya disiplin yang dilanggar. Apakah hukuman atau sanksi ini bisa mendisiplinkan anak? Sebetulnya bisa, tergantung dari disiplin yang diberikan, asalkan disiplinnya tentu tidak dalam bentuk kekerasan fisik, kemudian tidak merugikan salah satu pihak baik guru maupun dari siswanya, kemudian memberikan ada efek jera kepada anak tersebut, sehingga dengan disiplin sanksi yang kita berikan sehingga dia bisa ke depannya dia bisa bersikap disiplin dan tidak mengulangi kesalahan yang sama tentunya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih banyak Bu Yesi. Tepuk tangan dong kalau malam buat Bu Yesi. Iya, mungkin lebih tepatnya tadi konsekuensi ya Bu Yesi. Karena kalau hukuman itu lebih dengan kata tekanan dan menghadiri anak dengan kata-kata yang lebih kuat. Jadi anak akan down, rusak mental anak tersebut. Lebih baik dengan konsekuensi yang menurut kita lebih baik untuk diterapkan pada peserta didik kita. Oke, lanjut Mas. Budaya positif. Arti budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun konsep inti dalam budaya positif ini yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir dengan kegiatan segitiga restitusi. Di sini ada paparan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yaitu berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasar tahapan perkembangan, sesuai kebutuhannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana aspek paradigma baru ini mengacu pada profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu manfaat dari disiplin itu yaitu dapat menggali potensi untuk menuju kepada sebuah tujuan dihargai dan bermakna. Yang kedua, bagaimana cara kita mengontrol diri. Dan yang ketiga, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dan yang terakhir, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi seorang guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakternya, dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Antara stimulus respon dengan teori kontrol ini berbeda, karena mereka mempunyai paparan yang tidak sama, di mana stimulus respon realitas kebutuhan kita itu dianggap sama,
Sementara teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Sementara teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sementara teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Oke, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, di mana segala sesuatu yang datangnya dari dalam hati ataupun internal itu akan lebih bisa dibudayakan dengan jangka panjang dan akan berdampak positif di kemudian hari. Bedanya dengan segala sesuatu yang datangnya dari eksternal hanya karena menjalankan sesuatu, karena adanya imbalan, karena adanya reward, karena adanya penghargaan, itu justru kedepannya tidak akan bisa menjadi hal yang baik atau hal positif, karena dia hanya mengharapkan suatu penghargaan pada dirinya. Makanya kita giring anak-anak peserta didik kita dalam menjalankan suatu tanggung jawabnya di kelas, mulailah pada dirinya sendiri, dari dalam dirinya. Seperti contoh hal kecil, piket kelas. Piket kelas sudah kita buatkan, ada tertera nama tersebut. Tapi bila anak tersebut tidak menjalankan dari dalam dirinya, dalam hatinya, untuk bawasan dia pada hari Senin memang jadwal piketnya, itu akan berdampak nilai rasa gotong royongnya yang kurang, kemandiriannya juga kurang. Makanya kita sebagai guru, ayo sama-sama kita giring peserta didik kita menjadi seseorang pribadi, peserta didik yang lebih baik lagi ke depannya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa di Indonesia yang beragam, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama, menurut profil pelajar Pancasila yang di sini berbunyi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Menurut IBO Primary Years Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, lebih menghargai, antusias, empati terhadap sesama, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yang ketiga, keterampilan hidup atau bisa sering disebut dengan life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan terbaik dari dirinya. Jadi dalam kehidupan kita ini digolongkan sebagai manusia, dikatakan sebagai makhluk sosial.
kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, di mana dalam kehidupan sehari-hari pun lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, kita tidak lepas dari yang namanya membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita, dalam menyukseskan segala sesuatu kegiatan apapun yang akan kita laksanakan. Dengan adanya nilai-nilai kebajikan ini dapat membantu kita dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat, keluarga maupun lingkungan sekolah. Selanjutnya Bu As, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang ingin saya tanyakan pada judul kebutuhan dasar manusia, kira-kira apakah yang terbersih di hati Bapak Ibu mendengar kata kebutuhan dasar manusia? Apa sih kebutuhan kita dalam kehidupan ini? Bisa Bapak Ibu tambahkan? Kira-kira apa di pemikiran Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu apa yang mendasari kita dalam kehidupan ini? Kita butuh apa? Bisa dari Bu Aye? Kira-kira apa Bu Aye kebutuhan dasar dari manusia? Menurut saya kebutuhan dasar yang kita butuhkan mungkin bisa jadi kebutuhan pokok kayak makanan, uang dan sebagainya. Gitu. Oke, applause dong buat Bu Nuraya. Terima kasih banyak Bu Nuraya. Mungkin ada tambahan dari Bu Nuri, Bu Huri. Apalagi kebutuhan dasar manusia, Bu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah spiritual, hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Huri. Boleh ditambah dengan Ibu Gita. Kira-kira apa Bu kebutuhan dasar manusia lagi, Bu? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya mungkin kebutuhan dasar manusia itu sosialisasi dengan sesama manusia. Oke, applause dong buat Ibu Gita. Terima kasih buat Ibu Nuraya, Ibu Uri, dan Ibu Gita. Jawabannya sudah sangat benar dan sangat luar biasa. Dimana di sini ada 5 poin kebutuhan dasar manusia, dan juga sudah disebutkan oleh Bu Nuraya tadi. Salah satunya kebutuhan makan, kebutuhan pokok itu termasuk dalam lingkup bertahan hidup. Dimana bertahan hidup ini ada beberapa poin, yaitu butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya kita sebagai manusia membutuhkan rasa kasih sayang. Semuanya Bapak Ibu juga butuh kasih sayang dalam kehidupannya, udah pasti. Dimana kita ingin rasa diterima, diperdulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Contohnya dalam kegiatan belajar mengajar kita di sekolah ini. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan. Semua manusia memiliki kebebasannya sendiri, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan dan mengarahkan dirinya sendiri. Selanjutnya kesenangan. Semua manusia pasti butuh hiburan dan kesenangan dalam kehidupannya, di mana butuh bermain, humor, antusias, dan tertawa. Dan dari jawaban paparan dari ketiga Bapak Guru hebat tadi sudah sangat luar biasa dan sudah masuk di dalam ruang lingkup 5 kebutuhan dasar pada manusia. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik, bisa dikatakan, Bu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira dari pertanyaan pemantik tersebut, ini termasuk dalam kebutuhan apa Bapak Ibu? Siapa yang bisa berkomentar menanggapi jawabannya? Bu Yesi. Ini mungkin kalau anak kita ada memakai sesuatu yang baru, kemudian dia tidak
ditegur oleh gurunya. Mungkin ini lebih kepada kasih sayang dan penguasaan sepertinya. Dia ingin dia dipedulikan, kemudian diakui, kemudian keinginan untuk dianggap dan juga dipedulikan. Itu Luar biasa. Ya, luar biasa Bu Yesi. Jawabannya memang benar. Itu adalah kebutuhan rasa dihargai, rasa disayang. Selanjutnya yang kedua, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apakah aku? Iya, dari Bunda Norma. Terima kasih Bu Endang. Kalau menurut saya itu masuk ke kebutuhan kesenangan. Tapi kita juga harus paham kapan anak itu bisa memiliki kesenangan atau menyalurkan kesenangannya. Karena di saat belajar mungkin kita harus menyesuaikan diri. Guru juga harus menyampaikan apa yang harus dilakukan di saat yang tepat. Terima kasih. Terima kasih Bunda Norma. Applause dong buat Bunda Norma. Iya, benar sekali. Di sana merupakan kebutuhan kesenangan. Di mana ada kalanya anak-anak itu sama seperti kita. Ada waktunya boring, ingin ada ice breaking yang lebih meningkatkan motivasi mereka untuk pembelajaran ya Bapak Ibu. Sama seperti kita orang dewasa butuh hiburan. Oke, selanjutnya Ibu As. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dari ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Di mana ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lanjut, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi dari intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini seperti yang dipaparkan sebelumnya tadi. Jika sesuatu motivasi yang berasal dari intrinsik, dari diri yang paling dalam, kita akan lebih menghargai jerih payah kita, perjuangan kita untuk sampai ke titik yang ingin kita tuju. Di sini mereka ingin dan menghargai diri sendiri. Nah, siapa lagi yang menghargai diri kita bila tidak dimulai dari diri sendiri? Jadi motivasi intrinsik itu sangat besar, sangat positif dampaknya untuk kita biasakan dalam penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, makasih Bu As. Menurut metode penelitian, ada 3 aspek. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Di mana hukuman ini biasanya, contoh, kita melihat peserta didik kita mungkin melakukan kesalahan, datang tidak tepat waktu. Mungkin dikala kita tidak bisa mengontrol diri kita, atau bisa jadi itu terjadi pada diri saya sendiri. Masih banyak hal-hal yang harus saya benahi dalam menjalankan pekerjaan kita sebagai seorang guru yang memang terpanggil dari hati untuk menerapkan itu kepada peserta didik kita. Terkadang hardikan itu keluar terlambat lagi. Nah, udah berapa kali kamu terlambat? Coba pungut sampah dulu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk hukuman. Sebenarnya banyak cara lain yang bisa kita lakukan terhadap peserta didik kita sehingga dia tidak merasa bersalah atas apa tindakan yang dilakukannya. Mungkin tindakan yang dilakukannya itu ada aspeknya. Mengapa dia melakukan hal tersebut hingga dia datang terlambat ke sekolah? Pasti ada penyebabnya. Selanjutnya, konsekuensi. Lebih terencana, disepakati bersama sesuai aturan, murid tetap dibuat nyaman. Sikap guru tidak nyaman. Guru selalu memonitor murid.
Dan yang terakhir, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari 3 paparan metode penelitian ini Bapak Ibu, mana menurut Bapak Ibu dari paparan yang ada pada layar ini kira-kira yang lebih tepat kita terapkan kepada peserta didik kita? Bagian mana Bu Endah? Kira-kira Bu Endah mau menjawab nih? Mungkin kalau menurut saya itu konsekuensi. Iya. Karena ya sesuai aturan ini kan terencana gitu. Terencana dan jelas gitu. Oke, buat Bu Endah. Lanjut, ada lagi masukan dari Ibu Nuri. Karena kalau menurut saya mungkin agak berbeda dengan Bu Endang. Bu Endang, kalau menurut saya restitusi, karena restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti kita mengajarkan murid menyadari kesalahannya, ya, kemudian itu perubahan itu dari dirinya sendiri tanpa ini dari orang lain. Kalau menurut saya. Iya, luar biasa tanggapannya. Tanggapan dari Bu Endah maupun Bu Nuri sama-sama benar, tidak ada yang salah. Tahapan-tahapan ini biasanya berproses. Dulunya kita tidak tahu restitusi, pasti kita pakainya hukuman selama ini ya Bapak Ibu. Sama, mungkin saya juga seperti itu. Terkadang kita ada kalanya cooling down, kita menggunakan konsekuensi. Tapi memang dalam penerapannya kita lebih mengacu pada restitusi. Mengapa restitusi? Karena nanti ada slide berikutnya tentang restitusi. Karena kita lebih berkolaborasi dengan anak, bertanya face to face, menenangkan anak dengan 3 langkah-langkah. Nanti 3 langkah-langkahnya akan saya paparkan pada slide berikutnya. Selanjutnya Bu As. Adapun 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi teman. Ketiga, posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pemantau. Dan yang terakhir, posisi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contoh kalau dia posisi penghukum, dia memerintahkan anak untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Contoh yang kedua, pada pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini kata-kata yang keluar pada seorang guru yang melakukan pembuat merasa bersalah kepada seorang peserta didiknya. Lanjut bahas. Contoh selanjutnya sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak. Ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya nak. Begitu bunyinya kalau sebagai seorang teman. Dan yang terakhir, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Salah. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, poin-poinnya sangat berbeda ya Bapak Ibu. Selanjutnya bahas, bila kita sebagai seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira dari 5 poin posisi kontrol seorang guru, mana Bapak Ibu guru yang alangkah baiknya kita terapkan? Iya, bisa pemantau dan manajer. Tetapi lebih ke arah yang lebih spesifik lagi, alangkah baiknya kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi anak-anak itu melakukan perbaikannya ke depannya dari dalam dirinya. Dia akan menggunakan atribut lebih lengkap lagi. Dia datang lebih awal. Dia buang sampah pada tempatnya. Tidak lagi dari eksternal. Dia bilang, aduh Senin nih, aku harus pakai lengkap nih. Kalau enggak nanti dihukum lagi sama Bu Endang. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu timbul tidak dari dalam dirinya,
sehingga tidak terkonsep terus-menerus hanya hari-hari tertentu. Senin nih bakal ketemu nih sama Pak Soleh, aku harus lengkap nih. Nah, jadi ada rasa ketakutan tersendiri karena adanya hukuman dari seorang guru. Lanjut bahas. Posisi contoh ini ada kata soal pemantik lagi untuk kita semua. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalimat ini menandakan posisi kontrol apakah aku? Ya, ada Bu Yesi kayaknya nih, keluar suara dari Bu Yesi. Kalau pertanyaannya seperti ini berarti posisi kontrolnya di pembuat rasa bersalah. Ya, tepuk tangan, luar biasa. Ya, benar Bu Yesi, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Iya, masih pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, luar biasa. Aplaus dong buat kita semua Bapak Ibu. Selanjutnya Bu As. Oh ya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya Nak. Oke, luar biasa. Benar sekali posisi sebagai seorang teman. Selanjutnya ada posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, bisa pemantau dan pembuat rasa bersalah, benar sekali. Selanjutnya di sini ada sedikit video tentang apa yang sudah saya paparkan. Mungkin ini lebih ke penguatannya. Mohon kita sama-sama menyaksikan video ini agar lebih menguatkan dari paparan saya tadi. Udah, lewatkan aja Bu As untuk ini. Berarti gak terkoneksi dengan. Oke, di slide kan aja Bu As. Dengar kecil. Kayak gak masuk ke mic-nya. Oh iya betul. Skip aja, skip. Nggak ke speaker itu deh. Ya, naik ke speaker. Jadi skip aja. Skip aja ini. Makanya jadi video kita nggak bisa masuk ke video yang lain. Iya, di slide aja lah Bu As. Oke, lanjut kita masuk pada poin keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah? Nah, kira-kira pembentukan keyakinan kelas itu terbentuk bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh peserta didik kita, dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan sekolah. Keyakinan kelas itu terbentuk dari peserta didik kita semuanya. Kita sebagai seorang guru hanya memfasilitasi peserta didik kita untuk mereka bisa mengeluarkan pendapat-pendapat keyakinan kelas apa yang mereka ingin sepakati bersama, sehingga bahasanya mungkin lebih singkat, lebih mudah dimengerti dan mudah diterapkan oleh peserta didik kita semua. Nah, kita masuk kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, di mana ada 3 poin pada
kegiatan atau langkah-langkah restitusi ini. Yang pertama, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu terhadap peserta didik kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita. Contoh yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena dari kesalahan, kita bisa belajar menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dimana berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dalam menstabilkan ini kita menenangkan peserta didik kita. Kita tidak mengejudge apa yang sudah dilakukannya, tidak menyalahkan kamu yang mengapa kamu begini. Jadi dengan menstabilkan identitas ini kita meng-cooling down anak dengan adanya pendekatan yang secara personal, dengan penuh kasih sayang, dengan beriring kegiatan yang kita lakukan kepada peserta didik kita. Nanti dia keluar sendiri, dia akan menjelaskan dengan sendirinya apa yang membuat hal itu bisa terjadi, mengapa itu terjadi. Pasti dia akan mengeluarkan ceritanya sendiri. Kita sebagai pendengar dan selanjutnya kita memfasilitasi peserta didik kita. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa juga dengan kata-kata kamu merasakannya karena mempertahankan sesuatu hal yang penting bagimu. Di sini kita mengeluarkan kata-kata yang membangun rasa percaya diri siswa, karena kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menekankan pada dirinya bahwa kamu tuh bersalah. Oh, ternyata kamu terlambat sekolah karena jauh rumahnya, dia pergi jalan kaki, bisa jadi rumahnya jauh. Banyak hal yang membuatnya bisa melakukan kesalahan tersebut. Jadi dengan kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka hati peserta didik kita lebih nyaman, lebih rileks untuk bercerita kepada kita. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan pada sesi menanyakan keyakinan. Kita menggiring lagi hal yang sudah dilanggarnya, misalnya dia datang terlambat, sudah bukan sekali dua kali lagi, hampir sering. Tetapi kita tetap harus mengeluarkan kata-kata positif dengan tetap menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Pasti di situ dia akan mengeluarkan, misalnya kita ada mengeluarkan keyakinan kelas disiplin, secara spontan dia, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita yang disiplin, Bu. Disiplin apa, Nak? Disiplin waktu pastinya. Nah, dari segitiga restitusi ini anak akan terbentuk dan tidak ada rasa takut untuk memaparkan apa kesalahan yang dia perbuat. Walaupun dia salah, tetap jangan memposisikan dia salah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini ada slide lagi, tapi karena ada gangguan sedikit, slide lanjut saja. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Contoh kasus 1, peserta didik terlambat sekolah. Enggak apa-apa, Bu As, lanjut ini aja. Yang kedua, balik lagi Bu As, slide yang pertama tadi. Nah,
Slide yang pertama ini real terjadi pada peserta didik saya yang namanya Habibi, tinggalnya di Bagan. Saya melakukan restitusi kepada Habibi karena Habibi sudah 3 kali terlambat ke sekolah. Sudah mulai saat jam pelajaran baru dia hadir. Nah, di sini saya melakukan dengan tahapan segitiga restitusi. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus yang kedua, peserta didik makan saat pembelajaran. Mungkin ini banyak terjadi di kelas kita. Kita bisa melakukan dengan penerapan segitiga restitusi, memanggil peserta didik dengan menanyakan mengapa dia berbuat seperti itu. Menstabilkan identitas dulu, lanjut dengan langkah-langkah segitiga restitusi lain sampai akhirnya pada dengan keyakinan kelas, sehingga anak itu tidak merasa bersalah saat kita panggil. Bapak Ibu tidak rasa takut karena dia sudah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, penutup, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu sesuai standar nasional pendidikan. Di mana terima kasih Pak. Di mana pada modul awal saya mendapatkan ilmu dalam Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita ini sebagai seorang guru adalah kita menuntut peserta didik kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi dalam kehidupannya bermasyarakat ke depannya. Jadi dengan among ini kita tidak lagi menjadi guru yang ditakuti oleh peserta didik kita, di mana kita menuntun dengan kodrat dan zamannya, menyesuaikan perkembangan zaman peserta didik kita. Terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC saya, Bu Yesi. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bu Endang. Alhamdulillah, rangkaian penyampaian dan pemaparan pemahaman budaya positif telah selesai disampaikan oleh Bu Endang. Mudah-mudahan apa yang Bu Endang sampaikan tadi bisa kita ambil poin-poin penting, dan semoga bisa kita terapkan tentunya dalam mendidik anak-anak kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Ada sesi tanya jawab nggak Bu Endang? Boleh? Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Bu Yesi, Bu Aras, boleh ke slide yang waktu bimbingan tadi. Nah, saya bertanya. Bimbingan. Ini dia. Oke. Ibu Endang, ini kan proses yang luar biasa nih kalau menurut saya yang Ibu lakukan. Apakah Ibu sudah membuat daftar pertanyaan ke siswa, kemudian ada catatan-catatannya, bagaimana komitmen anak-anak, kemudian ini sudah berapa kali dia melakukan, tadi kan sudah disampaikan sudah 3 kali. Kemudian tindakan ketika dia melakukan pertama dengan melakukan kedua, melakukan ketiga dan seterusnya, tentu kan ini berbeda ya kayak dilakukan. Boleh Ibu ceritakan sedikit Bu tentang bagaimana cara Ibu menangani siswa yang seperti ini gitu. Dan saya apresiasi dengan Ibu, memang kalau bimbingan konseling itu harus dilakukan di tempat yang terpisah, ya memang tempat yang terpisah.
Oleh karena itu kemarin saya sudah menyampaikan juga dengan Pak Uso dan sedikit sounding Pak Soleh. Mudah-mudahan nanti kita bisa gunakan ruangan yang di samping majelis guru itu yang minta dijebol, dibuat kaca sehingga tembus pandang dari sini ke sana. Nah, gunanya untuk inilah. Nah, seperti ini. Kemudian apakah Ibu ada catatan-catatan yang sudah teradministrasi terkait dengan penanganan seperti ini? Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa untuk jawab. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengajukan pertanyaan tentang kegiatan yang saya lakukan ini. Pada kegiatan segitiga restitusi ini memang benar Pak, kejadian ini sudah 3 kali. Dalam aspek yang pertama, saya hanya memberikan penguatan kepada Habibie untuk kedepannya tidak terlambat lagi. Tetapi yang kedua masih juga, dan saya masih mengkondisikan tapi tidak berdiskusi menggunakan tahapan segitiga restitusi tadi Pak. Selanjutnya yang ketiga, kebetulan saya mendapatkan ilmu dalam kegiatan CGP ini Pak. Mungkin sebelumnya semua guru sudah melakukan hal ini, cuman baru kali ini terdengar bunyi segitiga restitusi. Dan selanjutnya pada poin 3, sebelum saya melakukan kegiatan segitiga restitusi ini kepada Habibie, saya membuat terlebih dahulu daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan apa yang perlu saya gali terhadap permasalahan Habibie, sehingga permasalahan itu nanti tidak terulang kembali. Dan solusi tersebut juga keluar dari peserta didik. Dia menjabarkan hal-hal yang membuat dirinya bisa terlambat. Bisa dikatakan kalau dari segi administrasi, saya hanya menuangkannya dalam administrasi kelas yang berbunyi bimbingan terhadap siswa, yang seperti sebelumnya juga terjadi di kelas saya, yang kedapatan anak-anak itu menonton video orang dewasa dan saya lakukan pemanggilan orang tua. Itu tahapannya masih pada tahapan menuangkan pada administrasi guru yang pada pendampingan siswa Pak. Kalau lebih terperinci, insya Allah kedepannya akan saya pelajari dan akan saya terapkan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada kira-kira lagi pertanyaan dari Bapak Ibu guru untuk di akhir sesi kita ini? Iya. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, ini masukan saja. Kemarin saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Raja saat Pak Misra melaksanakan budaya positif juga. Jadi identitas diri anak kita tolong disamarkan saat pemaparan. Jadi tidak usah disampaikan label namanya seperti itu untuk menjaga pribadi anak kita gitu sih. Untuk mengingatkan kembali apa yang sudah Bapak sampaikan seperti itu. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Bu Aas atas masukannya. Iya benar sekali. Mungkin di sini saya memaparkan dengan jelas nama peserta didik kita. Seharusnya itu tidak usah dipaparkan karena kita menjaga nama peserta didik kita, karena mereka memiliki keluarganya masing-masing. Terima kasih atas masukan Ibu As. Kedepannya selanjutnya sebelum saya unggah di LMS akan saya perbaharui. Terima kasih banyak. Akhir kata saya tutup lagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada diseminasi pada modul 1.4 saya ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa diambil hikmahnya. Saya sebagai pembawa acara jika ada salah kata mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelas dipersiapkan. Bersiap, siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan mengabsen kelas dulu. Ya, Safa, Zahratul, Messi. Oke, anak-anak Ibu, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin memaparkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ibu dalam mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam. Ya, di sini Ibu akan memaparkan apa itu keyakinan kelas. Jadi supaya anak-anak Ibu paham dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat. Ini paparannya supaya anak Ibu lebih paham lagi. Oke, sebelum kita masuk ke paparannya, Ibu ingin mengajak ice breaking terlebih dahulu. Yuk, tepuk P5. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Selanjutnya, coba sekarang anak Ibu perhatikan presentasi Ibu di depan dengan seksama supaya anak Ibu memahami apa itu keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu bukan suatu peraturan yang dibuat oleh Ibu Endang. Ya, keyakinan kelas itu timbul dengan adanya paparan-paparan atau keinginan dari kamu semua. Apa sih keyakinan kelas yang mau kita buat? Dan nantinya harus dilaksanakan dan disepakati. Itu adalah peraturan yang kamu buat sendiri dan harus dipatuhi. Iya, harus dipatuhi.
lanjut slide-nya Ibu Uri. Nah, keyakinan kelas, dasar untuk belajar bersama. Keyakinan kelas adalah seperangkat aturan dan prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman. Ini adalah komitmen kita dalam menghormati satu sama lain dan mendukung proses pembelajaran. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, nanti anak-anak ibu bisa menerapkan nilai-nilai dalam keyakinan tersebut. Salah satunya seperti menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Oke, selanjutnya Bu Uri. Mengapa keyakinan kelas penting untuk kita semua? Karena satu, dengan adanya keyakinan kelas tersebut, anak ibu bisa fokus belajar. Keyakinan kelas membantu kita belajar dengan lebih efektif dan tanpa gangguan, sehingga kita dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, suasananya mendukung. Keyakinan kelas menciptakan suasana yang mendukung, di mana setiap orang merasa nyaman untuk berpartisipasi, berbagi ide. Yang ketiga, rasa dihargai. Dengan keyakinan kelas, kita semua merasa dihargai dan didengar, sehingga dapat berkontribusi penuh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, keyakinan kelas dapat membangun keyakinan kelas bersama. Yang pertama ada diskusi terbuka. Kita akan mendiskusikan nilai-nilai yang harus kita sepakati bersama. Yang kedua, masukkan semua orang, setiap siswa akan memiliki kesepakatan untuk menyampaikan harapan mereka terhadap suasana kelas 4C ya. Yang ketiga, rumusan bersama. Dari hasil diskusi nanti kita bersama akan merumuskan keyakinan kelas yang akan menjadi komitmen kita semua. Karena kelas 4C ini ada muridnya 36. Nanti dari keseluruhan keyakinan kelas, mana sih keyakinan kelas yang paling banyak ditulis? Nah, itulah keyakinan kelas kita yang paling diutamakan. Oke, paham? Iya, paham. Kayaknya pada lemas. Ayo, coba tepuk konsentrasi, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, kurang fokus Ibu lihat. Oke? Udah habis ya Bu Ri? Ada satu slide lagi. Oke. Ini nak ya contoh keyakinan kelas kita. Saling menghargai, saling menghormati. Setiap orang di kelas akan diperlakukan dengan hormat tanpa terkecuali. Aktif berpartisipasi, semua siswa diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kegiatan kelas. Dan yang terakhir, anak ibu dapat bertanggung jawab. Setiap siswa bertanggung jawab atas tugas dan perilaku mereka. Yang terakhir, anak ibu kelas 4C harus saling membantu. Kita akan saling membantu baik dalam hal akademik maupun sosial. Oke, sampai di sini. Oh, masih ada satu slide lagi. Ya, yang terakhir selanjutnya ayo wujudkan diskusi kelompok. Kita akan memulai dengan diskusi kelompok kecil untuk membahas nilai-nilai aturan yang penting. Rumusan bersama. Setelah kita merumuskan keyakinan kelas secara bersama-sama, sebaiknya kita harus menerapkan. Kita akan berkomitmen untuk menjalankan keyakinan kelas ini setiap hari. Bukan hari ini saja. Keyakinan kelas itu setelah dibuat harus ditaati bersama sampai seterusnya demi keamanan dan kenyamanan kelas 4C. Bisa? Oke, sekarang ibu akan bagi stick note ini, kertas. Lalu anak ibu tulis keyakinan kelas apa yang kira-kira anak ibu mau tulis. Setelah ditulis, nanti tempelkan di sini. Paham? Oke. Ibu bagi ya. Ditempelkan, gak usah berebut, bergantian ya. Tertib. Satu-satu. Iya, boleh. Tertib. Ada kabel, awas ya, nanti Ya, lanjut, siapa lagi? Boleh, ayo.
Yang sudah keyakinan kelas ini nanti ditaati bersama ya, karena ini yang membuat kita semua, kamu semua, bukan Ibu Endang ya, bukan Ibu Guru. Dah, yuk Ibu baca dulu ya. Yang pertama, harus piket kelas, saling menghargai, jangan ngobrol saat belajar, izin bila ke toilet, memperhatikan saat guru menerangkan, tertib, saling menghargai, mendengarkan guru saat mengajar, piket kelas, saling membantu. Apa nih? Mendengarkan guru saat menerangkan, mengamati pembicaraan guru, saling menghargai, saling menghormati, melaksanakan piket kelas, mendengarkan guru, izin bila ingin ke toilet, menghargai teman yang lain, mendengarkan guru, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, melaksanakan piket. Jadi dari keseluruhan yang sudah Ibu baca tadi, banyak juga ada yang lepas-lepas ya. Ini ada beberapa, ada piket kelas, ada menghargai, ya, saling membantu. Apalagi nih, saling menghormati. Nah, jadi yang banyak tadi setelah kita baca, apa kira-kira setelah mendengarkan keyakinan kelas yang paling banyak Ibu baca apa? Saling menghargai. Itu yang komitmen kita bersama, kita harus saling menghargai. Jadi Bu, dengan keyakinan kelas yang lain, iya, keyakinan kelas yang lain juga harus tetap ditaati. Bisa dilaksanakan? Iya, bisa. Oke, biar semangat, tepuk P5. Profil pelajar Pancasila. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham tentang keyakinan kelas? Sudah? Oke, berarti sudah paham semuanya. Bisa nanti dilaksanakan? Bisa. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sudah mau memperhatikan paparan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.